Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik, saya ingin mengajak Anda untuk memulai renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, nasihat Rasul Paulus kepada umat di Efesus saat itu berlaku pula bagi anak-anak-Mu saat ini. Berilah kepada kami anak-anak-Mu rahmat kesetiaan untuk melakukannya, agar tidak mudah disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 32 sampai bab 5 ayat 8. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kalian, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kalian, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah baik-baik orang sundal, orang cabul, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya ingin membacakan Mazmur Tanggapan dengan referen, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Kita akan nyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, terutama pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik. Menarik bacaan pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32 sampai bab 5 ayat 8. Lumayan panjang. Ada banyak keutamaan rohani Kristiani, atau boleh juga keutamaan rohani Katolik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama dikatakan, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain. Ramah itu sebenarnya kan murah. Mulai dengan senyum, lalu akhirnya menyapa, lalu akhirnya menatap mata orang yang menjadi lawan bicara kita. Tapi bukan melototin, tapi dengan mata penuh perhatian. Lalu akhirnya mengucapkan
salam atau pertanyaan-pertanyaan yang memulainya saja membuat orang lain sudah senang atau sukacita. Kalau dalam bahasa sederhananya ya ada 5S. Ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau mau jadi 6 jadi sip gitu ya. Jadi orang ramah itu orang yang sip lah gitu ya. Dan orang ramah itu orang yang menyenangkan. Kalau boleh bahasa Jawanya ini otak atik gaduk. Lawannya ramah adalah marah. Itu tinggal hurufnya dirubah-ubah aja gitu. Dan orang marah itu nggak menarik. Nggak menarik hati bagi lawan bicaranya. Mari kita mulai dengan belajar ramah. Sebagaimana Rasul Paulus itu mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Jadi saya ulangi, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kepada siapa saja yang kita jumpai. Kita mungkin bisa belajar dari mana? Dari para pramugari atau pramugara bagi yang pernah naik pesawat. Ya, betapa ramahnya dia menawarkan permen, menawarkan minuman dan makanan, lalu memberi pelayanan. Ya, sudah ramah, cantik, waduh keluar deh tuh auranya, gitu ya. Sudah ramah, ganteng, keluar tuh auranya. Walaupun kita nampaknya secara fisikally cantik dan ganteng, tapi kalau cemberut, wah nggak keluar tuh, ya aura keindahan ciptaan Tuhannya, gitu ya. Maka kita juga bisa belajar ramah, kecuali dari pramugari dan pramugara, dari para penerima tamu di hotel-hotel, gitu ya, atau di tempat penginapan, ya. Gimiknya kan tangannya terkatup, ya toh. Kalau sekarang nih zaman pandemi tangan terkatup karena memang kita tidak mau bersalaman, ya, supaya menghindari tertular dan lain sebagainya. Itu pasti kita dengan melihat tangan terkatup, lalu senyum, lalu akhirnya sedikit menganggukkan kepala, ya, itu sudah membuat kita sukacita, kita diterima sebagai tamu. Dan ternyata penerima tamunya itu mulai dari pintu gerbang, di lobi, lalu di sudut-sudut di mana kita berada, di tempat makan, mungkin di swimming pool atau di barnya, kita bisa merasakan nyaman dengan keramah tamahan penerima tamu hotel itu. Jadi kita bisa belajar kok. Bahkan kita juga bisa belajar dari orang-orang yang kita jumpai. Tidak harus naik pesawat, tidak harus ke hotel untuk belajar untuk ramah. Ya, belajar aja dari orang-orang yang kita jumpai. Ini tiap ketemu kok senyum ya. Tiap ketemu kok kelihatannya sukacita. Cerita-ceritanya itu menarik gitu ya. Tentu saja orang yang seperti itu membuat kita senang berjumpa dengan orang yang ramah. Dan kalau makin banyak orang ramah, tentu makin banyak orang yang disukai. Dan orang Katolik itu kan kalau kita baca kisah para rasul, mereka disukai banyak orang dan jumlah mereka bertambah. Ya mulai dari startnya ramah itu dengan senyum, menyapa duluan, lalu dengan menatap mata dengan penuh perhatian. Selebihnya adalah berbincang-bincang yang nyaman. Nah bedanya dengan marah. Nah kalau orang marah tuh nyebelin gitu ya. Apalagi kalau nggak ada apa-apa marah, dikit-dikit marah gitu ya. Itu mungkin layak untuk periksa ke dokter, jangan-jangan darah tinggi gitu ya. Dan lagi pula ya, kalau marah itu kan bikin kita lelah. Coba deh, kita disuruh jalan 1 kilo, boleh juga 2 kilo. Sama disuruh marah-marah, gitu rasanya itu energi dalamnya itu lebih habis kalau kita marah-marah gitu. Maka marah itu bikin kita lelah. Kalau kita jalan kaki 1 kilo, 2 kilo, lelah. Tapi kita pakai istirahat sejenak, kita sudah seger lagi. Tapi kalau paginya marah, jangan-jangan siangnya itu masih terasa itu ya, energi kelelahannya. Bahkan mungkin sampai sore. Kalau kita marah-marah, bahkan kitab suci mengatakan, hendaklah amarahmu itu padam sebelum matahari tenggelam. Jadi apalagi suami istri, ayo berdamailah, berhentilah marah-marah, dan kembali ramah ya sebelum matahari terbenam.
Sehingga nanti tidur bersamanya di kamar, tidak adu punggung, tapi tetap berhadapan dengan ramah dan sukacita. Lagi pula ya, kalau kita marah, orang yang kita marahi itu bisa sakit hati. Dan kita tidak mau tentu menambah musuh atau menambah orang yang sakit hati. Jadi kalau boleh membuat perbedaan kecil, orang ramah itu kedatangannya dinantikan, perginya itu disayangkan. Orang yang suka marah-marah itu kedatangannya disayangkan, perginya itu disyukuri. Yang tukang marah udah pergi gitu ya, syukur gitu ya. Tapi kalau yang ramah, ya pergi, ntar dulu deh gitu, kayak di tunda-tunda supaya tetap bersama dalam keramahannya yang bikin happy, bikin sukacita. Semoga kita belajar untuk ramah dan bukan marah. Itu salah satu keutamaan rohani yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan hari ini. Yang kedua, ini menarik. Penuh kasih sayang. Bayangkan kata kasih sayang. Itu kita jadi ingat startnya tuh dengan ibu kita. Ibu yang pernah mengandung kita, ibu yang pernah melahirkan kita. Kalau kita ingat masa kecil kita dengan ibu kita, tentu ibu kita itu adalah ibu yang penuh kasih sayang. Tentu bapak kita juga penuh kasih sayang. Dia mengajari kita berjalan, dia juga mengajari kita mungkin aneka permainan, dan dia pun bekerja keras. Lalu sepulang dia membawakan oleh-oleh untuk kita. Jadi ayah ibu kita penuh kasih sayang. Maka kalau ada anak yang tidak menghormati ayah ibunya, itu sebenarnya melanggar 10 perintah Allah yang nomor 4. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan kita juga bisa merasakan kasih sayang itu mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Kakak, adik, atau tante, om, kakek, nenek. Lalu nanti bisa meluas. Sahabat kita di sekolah, kita bisa tahu kok, oh dia sayang sama saya gitu ya. Akhirnya nanti kalau sudah gede sedikit, oh dia sayang. Mungkin sayangnya sudah tidak secara manusiawi lagi, tapi mungkin secara personal. Akhirnya kita menemukan mungkin girlfriend atau boyfriend gitu ya. Pasti kita mengalami masa SMP, masa SMA, atau mungkin masa kuliah. Ketemu orang yang menyayangi kita. Tapi akhirnya suami istri pun juga harus terus-menerus menyalakan bara kasih sayang. Karena dulu keluarga-keluarga pun dibangun dengan kasih sayang. Dan akhirnya kita bukan hanya kasih sayang dengan lingkaran keluarga, tapi meluas di lingkungan gereja, meluas lagi di lingkungan kerja atau sekolah, kuliah, dan meluas lagi di lingkungan masyarakat. Dan dimanapun kita berada, kita harus kasih sayang kepada siapapun. Saya kira kasih sayang atau dalam bahasa lain itu hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu bukan hanya milik orang Kristen atau Katolik. Hampir semua agama tuh sekarang mengajarkan kasih sayang. Mengajarkan cinta kasih. Jadi cinta kasih atau kasih sayang itu lemnya orang hidup kepada sesama yang dijumpai, yang juga orang hidup. Kalau hidup kita penuh kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama, wow, itu sudah kita menjalankan hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus. Lawannya itu adalah ya tentu kekerasan yang penuh kebencian, yang bisa menyakiti orang, bahkan membuat orang itu akhirnya hidupnya sengsara. Orang yang seperti itu jauh dari kasih sayang. Sering ngomongnya gini, waduh dia mah kejam banget. Waduh dia mah bengis banget. Waduh dia mah jahat banget. Itu berarti hatinya tidak penuh kasih sayang. Kita mohon rahmat, semoga kita bisa menjalankan apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Hendaknya hidup kita penuh kasih sayang terhadap orang yang kita jumpai. Di keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan sekolah, kuliah, atau kerja, dan dimanapun kita berada. Kepada siapapun, kenal tidak kenal.
beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, beda partai, tetap penuh kasih sayang. Yang ketiga yang diajarkan, dan saling mengampuni. Wow. Mengampuni konon tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Mengampuni konon kadangnya sulit. Ada orang yang berkata begini, Romo, saya sekarang sudah bisa mengampuni. Tapi maaf Romo, saya belum bisa melupakannya. Itu berarti belum mengampuni 100%. Kan ada pepatah bahasa Inggris ya, kalau sudah forgive, ya forget. Saya masih ingat ya, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, harus berapa kalikah mengampuni? Ternyata jawabannya bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Yang artinya juga bukan 490, tapi 7 itu dalam tradisi Israel angka sempurna. Artinya berkali-kali, salah minta ampun, ampuni lagi, salah minta ampun, ampuni lagi. Mudah atau sulit? Sulit. Tapi yang sulit itu bukan berarti tidak bisa. Bisa dengan bantuan Allah. Maka kalau ada orang yang akhirnya, saya katakan akhirnya, karena sebelumnya mengalami kesulitan untuk mengampuni, karena sakitnya tuh di sini, gitu ya. Bahkan berkali-kali disakiti. Tahu nggak siapa orang yang bisa amat sangat menyakiti hati kita? Justru orang yang kita cintai. Gue tuh cinta banget tau nggak sama lo. Kenapa lo begitu banget sama gue? Sakitnya tuh di sini, gitu ya. Dan itu adalah orang yang kita cintai itu siapa? Ya tentu bisa suami, bisa istri, bisa anak. Jangan-jangan bisa adik, kakak, barangkali orang tua kita. Girlfriend, boyfriend kita, atau sahabat kita. Kita tuh cinta sama dia, tapi dia menyakiti hati kita. Waduh, sakit banget. Itu seperti air susu dibalas dengan air tuba. Maka jika kita punya kesulitan untuk mengampuni, kita harus mohon kepada Sang Maha Pengampun, yaitu siapa? Tuhan. Dalam konteks kita sebagai orang Kristen atau Katolik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Maka kita boleh berkata, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, mampukanlah aku untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hatiku, bahkan berkali-kali. Nah, semoga kita dimampukan untuk mengampuni. Dan lawannya mengampuni itu adalah tumpukan sakit hati jadi benci. Tumpukan benci jadi dendam. Dan kalau dendam sudah kesumat lalu kita balas dendam. Wow, mengerikan. Ini sudah sangat tidak Kristiani. Sebab Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk balas dendam. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Tahu kenapa film kungfu atau film Pasukan Cina Ngamuk? Kenapa serinya begitu panjang? Sampai 40 serinya itu. Saya jadi ingat dulu bapak saya ketika masih hidup, kalau dia berlibur di rumah kakak saya, karena kakak saya bekerja, lalu disetelin film kungfu, dulu masih itu belum CD ya, tapi belum VCD, tapi masih Sony Betamax itu besar-besar segede buku gini kasetnya. Itu sampai 40 serinya. Saya tanya kepada bapak saya, kenapa sih sampai serinya banyak begitu? Ya karena seri pertama yang sana kalah, lalu akhirnya berguru latihan supaya bisa kuat, supaya bisa balas dendam sama yang kemarin mengalahkannya. Lalu yang sana kalah, lalu berguru lagi supaya kuat bisa balas dendam. Akhirnya isinya balas dendam bolak-balik. Mungkin turunan dari kakek, lalu ke bapaknya, lalu ke anak, ke mantu, ke cucu. Nah, balas dendam itu nggak ada habisnya. Maka Yesus tidak mengajarkan balas dendam, tapi mengajarkan mengampuni. Bahkan ketika Yesus disiksa oleh para prajurit ketika Via Dolorosa atau jalan salib. Apa yang dikatakan Yesus?
Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi anggap aja yang menyakiti hati kita, bahkan menyakiti kita berkali-kali, dia sedang tidak tahu apa yang dia lakukan. Atau dalam bahasa sederhananya, dia lagi lupa. Kalau nanti ingat, dia pasti tidak melakukan itu. Tentu ingat kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Rahim. Sudah ada 3 keutamaan Kristiani. Padahal kalau kita bisa mengampuni, waduh itu kayak ada kerikil tajam yang nancep di hati. Kerikil tajam itu akan keluar. Dan akhirnya kita akan sembuh luka kita. Tapi kalau kerikil itu tajam, yang tajam itu menancap di hati, dibiarkan bisa bernanah dan infeksi. Mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh. Makan gak enak, tidur gak enak. Lalu bisa menyebabkan sakit-sakit lain. Waduh, mengerikan. Bahkan ada sebuah buku berjudul Memaafkan Menyembuhkan Luka. Itu buku nggak jadi saya baca. Kenapa? Lihat judulnya aja kayaknya kesimpulannya itu udah seperti itu. Jadi kalau kita memaafkan, luka kita akan sembuh. Tapi kalau kita nggak memaafkan, luka kita tetap menjadi luka. Ayo pilih yang mana? Pilih memaafkan supaya lukanya sembuh. Lagi pula kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Ruginya kenapa? Yang menyakiti kita sudah lama melupakannya, kita masih ingat-ingat, rugi lagi. Lebih baik kita ngomong begini, emangnya gue pikirin gitu ya. Semoga kita dimampukan untuk menjadi manusia Kristiani yang pengampun. Lalu dikatakan nasihat Rasul Paulus, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi kita diminta untuk tidak melakukan percabulan dan keserakahan. Di dalam 10 perintah Allah ada dikatakan jangan berbuat cabul. Atau bahkan dikatakan jangan berzina. Ya, mungkin berbuat cabul itu lebih ringan, lalu berzina itu lebih berat. Tapi kalau sudah ada keinginan untuk berbuat cabul, biasanya langsung setan itu akan senang dan akhirnya menggoda terus sampai kepada perzinahan. Nah, berbuat cabul itu menurut Rasul Paulus dipikirkan saja jangan, dikatakan saja jangan. Nah, kita mohon rahmat karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh itu kuat, tapi tubuh kita itu lemah. Dimulai dengan melihat mata kita. Lalu melihat mata kita, lalu masuk ke pikiran kita. Akhirnya dari pikiran kita memunculkan mungkin niat-niat percabulan itu. Maka ada ya pengakuan dosa yang orang yang sama biasanya punya kesulitan untuk membebaskan diri dari dosa percabulan itu. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa membaca hal-hal yang cabul, menonton hal-hal yang cabul. Ya kalau kebiasaannya itu, ya akhirnya yang ada di pikirannya adalah cabul. Tapi kalau dia biasa membaca hal-hal yang baik, menonton hal-hal yang baik, maka hidupnya pun yang ada di pikirannya yang baik. Saya jadi ingat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena apa Paulus berkata begitu? Karena setiap hari dia terus mendekati Kristus. Maka yang ada di pikiran dia, yang ada di hati dia adalah Kristus. Bahkan hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita tiap hari makan kangkung, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi kangkung yang hidup di dalam aku. Kalau kita tiap hari makan tempe, adapun hidupku ini bukannya aku, melainkan tempe yang hidup di dalam diriku. Nah, semoga kita tidak punya keinginan untuk berbuat cabul atau berkata-kata cabul, tapi yang baik-baik. Dan jangan serakah. Serakah itu berarti dia egois, dia hanya mementingkan diri sendiri. Lupa akan ada orang lain di antara mereka yang juga perlu kebahagiaan. Maka orang serakah biasanya egois, individualistik, dan kurang mau berbagi atau berbela rasa kepada orang lain. Dia lupa bahwa dia adalah makhluk sosial. Orang lain pun perlu kebahagiaan.
Pernah lihat monyet? Monyet itu dikasih makanan, lalu disimpan di sini, gitu ya. Itu contoh orang serakah. Maka orang serakah mungkin cocok kayak monyet gitu. Semoga kita mencukupkan dengan apa yang harus menjadi kebutuhan kita. Itulah bedanya keinginan dan kebutuhan. Keinginan kita banyak, tapi kebutuhan kita cukup-cukup saja. Selebihnya adalah orang lain pun juga punya kebutuhan yang harus dicukupi. Kita mohon rahmat, semoga kita menyadari sebagai makhluk sosial yang mau berbagi dan berbela rasa dan tidak serakah. Amin. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, terutama para pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik. Kalau boleh saya ingin mereview sedikit apa yang tadi saya katakan tentang bacaan pertama. Intinya adalah Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus agar kita ramah, penuh kasih sayang, dan mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita diminta untuk menjauhi percabulan dan keserakahan. Kita akan lanjutkan dengan bacaan Injil dari Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Intinya adalah Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk oleh roh jahat tentu saja. Dan akhirnya ia sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Dan itu dirasuki rohnya, diikat oleh rohnya itu 18 tahun lamanya. Wow, 18 tahun itu kalau kita sekolah ya, itu mungkin sudah jadi profesor gitu ya. Sudah panjang gitu ya. Kalau kita kerja, wow, mungkin kita sudah menjadi salah satu manajer gitu ya. Atau jangan-jangan direkturnya gitu ya. Kalau kita latihan sesuatu, wah tentu kita sudah expert, sudah ahli. Mungkin latihan musik, latihan nyanyi, latihan olahraga, atau keterampilan lainnya. Jadi cukup panjang 18 tahun itu. Nah, tetapi ketika Yesus menyembuhkan wanita yang kerasukan roh selama 18 tahun itu, akhirnya Yesus berjumpa dengan kepala rumah ibadah yang gusar karena Yesus menyembuhkannya itu di hari Sabat. Nah, ini problemnya gitu ya. Yesus berbenturan dengan hukum Sabat atau peraturan Sabat. Jadi dikatakan bekerja 6 hari lalu istirahat. Mengapa engkau menyembuhkan di hari Sabat? Lalu Yesus berkata, bukankah di hari Sabat engkau melepaskan lembu dan keledaimu dan membawa ke tempat minum? Wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Dia harus dilepaskan ikatannya karena dia keturunan Abraham. Nah, mendengar jawaban Yesus itu, orang itu jadi malu. Tapi orang lain yang mendengar percakapan itu justru bersuka cita. Dalam konteks itu, Yesus menang dalam perdebatan. Kalau boleh saya katakan begitu. Ya, ini zaman pandemi, tapi situasi politik ini juga penuh gejolak gitu ya. Semoga Tuhan sungguh-sungguh menuntun bangsa Indonesia dan para tokoh-tokohnya itu untuk lebih bijaksana. Konteks ini saya tidak ingin bicara politik, tapi saya ingin bicara tentang apa yang dimaksud dengan Yesus yang menyembuhkan orang yang diikat oleh kuasa roh. Roh jahat, iblis, setan
itu jangan dibayangkan seperti kalau kita lihat film-film horor gitu ya. Jadi serem ya, lalu berdarah-darah, bertaring, matanya besar gitu. Atau kalau dia perempuan itu rambutnya panjang, lalu mukanya rata gitu ya. Kuntilanak, sundel bolong, pokoknya yang serem-serem ya. Hantu, setan, itu adalah imajinasi para seniman. Dan ternyata setan di zaman listrik, di zaman modern ini, itu tidak demikian. Ya, jangan-jangan ya, setan itu kalau laki-laki ganteng loh. Kalau perempuan jangan-jangan cantik. Kalau harta benda jangan-jangan jumlahnya banyak dan gemerlap. Gitu ya. Jadi nggak serem-serem banget. Nggak serem-serem amat. Tapi bahkan menyenangkan dan menarik hati. Itu bisa menggoda manusia. Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi hidup. Sehingga manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan diikat oleh itu semua. Dan kalau sudah diikat oleh kecantikan wanita, lalu dia bisa jatuh ke wanita yang satu, ke wanita yang lain. Atau jatuh dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain. Atau jatuh dari mengambil harta benda yang bukan miliknya, tapi ini milik orang lain, milik perusahaan, milik negara. Orang bisa itu karena biasa. Jadi karena dia sudah menjadi habitus, maka dia diikat oleh kekuatan roh jahat itu. Ada yang jatuhnya itu karena digoda uang atau cien atau money. Ada orang yang digoda dengan uang tapi dia tidak jatuh. Tapi begitu digoda oleh wanita cantik dia jatuh. Atau digoda oleh pria ganteng dia jatuh. Ada yang digoda oleh wanita cantik atau godaan seksual melalui wanita cantik. Dan laki-laki ganteng dia tidak jatuh. Tapi kalau digoda dengan popularitas, nama besar, lalu akhirnya terkenal, dia bisa jatuh. Maka kita jadi ingat, Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam, digoda oleh iblis. Pasti ingat rubahlah batu jadi roti, ya itu godaan physically ya. Lalu suruh lihat semua kota dengan kekayaan, semua itu untukmu. Asal engkau mau menyembah aku. Itu godaan yang berupa kekayaan atau uang. Lalu akhirnya terjunkanlah dirimu dari hubungan bait Allah. Sebab malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Itu godaan popularitas. Saya bayangkan kalau yang digoda batu jadi roti ini soal perut ya, soal makan, soal minum, soal physically, soal badan, yaitu tadi yang digoda oleh hal-hal yang berbau nafsu seksual gitu ya. Kalau yang digoda harta kekayaan yaitu yang tergoda karena harus mencuri atau korupsi gitu ya. Nah, kalau yang turun dari hubungan Allah saya merasa itu digoda karena popularitas, nama besar, kekuasaan barangkali. Setiap orang bisa jatuh. Karena setiap orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Dan setan zaman sekarang itu bisa mengikat kita secara luar biasa. Sampai kita kelepek-kelepek. Ibarat kata itu, kalau perumpamaan kisah dari bacaan Injil hari ini, wanita itu pun 18 tahun diikat oleh kekuatan roh jahat. Sampai badannya tidak bisa tegak lagi berdiri, bahkan sampai membungkuk. Tapi maaf loh, kalau kita di sebuah tempat melihat nenek-nenek bongkok ya, atau kakek-kakek bongkok, bukan berarti dia sedang diikat oleh kekuasaan roh jahat gitu ya. Bukan, tapi memang dia secara physically ada bagian tulangnya yang sudah mengalami semacam osteoporosis atau pembengkokan yang akhirnya dia tidak bisa berjalan tegak lagi. Barangkali dia seorang nenek dan kakek yang baik. Jadi jangan cepat-cepat. Ini hanya ingin mengatakan
bahwa diikat itu membuat orang tidak bisa berjalan sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Maka dalam konteks ini nanti akan dijelaskan, dahulu engkau adalah anak-anak kegelapan, sekarang engkau adalah anak terang. Maka usul saya, kalau kita mulai digoda oleh setan atau roh jahat, kita jangan mengusirnya sendirian. Siapa kita bisa mengusir setan sendirian? Jangan-jangan setannya malah bilang, sesama setan dilarang saling mendahului. Kayak biskota gitu ya. Tapi kita harus berkata, dalam nama Yesus, Putra Allah yang hidup, pergi engkau, roh jahat atau setan. Jadi harus dalam nama Yesus. Maka setan akan berteguk lutut dan pergi. Karena pribadi yang paling agung, yang paling kudus, yang pernah mengalahkan, bahkan mengalahkan setan yang berbentuk penghulu setan. Ya. Bahkan setan yang berbentuk legion atau rombongan. Bahkan saya bayangkan itu setan dari segala setan yang menggoda Yesus dan akhirnya diusir oleh Yesus. Yang pernah mengusir dan mengalahkan setan yang luar biasa adalah Yesus. Maka kita minta tolong sama pribadi yang amat sangat kudus yang telah mampu mengusir setan, agar kita pun dimampukan dalam nama Yesus mengusir kekuatan roh jahat yang akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi hidup kita, sehingga kita begitu terikat dan kita tidak normal lagi berjalan sebagai anak Allah, anak terang. Tentu menarik kalau kita bicara tentang peraturan dan kasih. Ketika Yesus menyembuhkan wanita yang sudah 18 tahun lamanya diikat oleh kekuatan roh jahat sehingga dia sembuh. Dia berhadapan dengan pemimpin rumah ibadat yang katanya engkau menyembuhkan di hari Sabat. Yesus berbenturan perbuatan kasih dengan peraturan. Itu mengingatkan saya waktu saya masih seminari SMA di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang. Pada waktu itu ada pertandingan antar kelas. Salah satu pertandingannya adalah tarik tambang. Pada waktu itu perwakilan dari satu kelas 10 orang. Dan diadu antar kelas dan tidak boleh berganti orang. Pilih 10 yang paling kuat, diadu di babak penyisihan, babak semifinal dan babak final. Orangnya tidak boleh berubah. Tapi baru babak penyisihan, walaupun menang, tapi ada salah satu dari teman kelas saya itu yang tangannya itu, karena pakai tambangnya itu pakai tali rami. Gitu ya. Itu tangannya sampai berdarah. Mempertahankan untuk menang. Dan akhirnya mungkin telapak tangannya menggenggam kuat, lalu terjadi gesekan yang keras, ditarik bola, lalu berdarah. Lalu dari pihak kelas yang berikut untuk lawan babak berikut nggak setuju kalau yang berdarah telapak tangannya itu diganti. Lalu muncullah sosok seorang Romo Pamong namanya Romo Frans Martana. Sudah almarhum sekarang. Dia berkata, iya peraturannya memang begitu. Tidak dapat diganti untuk babak berikut personnya. Tapi ini kan tangannya berdarah. Kamu nggak kasihan, nggak penuh belas kasih kepada temanmu ini. Kalau nanti dia bertanding lagi untuk yang kedua dan ketiga, lukanya makin dalam, dia nanti tidak bisa menjalankan aktivitas harian yang lebih penting. Ya karena kami anak-anak seminari, calon imam gitu loh, diberi pengertian begitu oleh seorang pastor, akhirnya kami menurut. Oh iya, peraturan itu bukan harga mati. Yang penting adalah jiwa dari peraturan itu adalah kasih. Maka kalau Yesus juga menyembuhkan di hari Sabat, yang penting bukan peraturan itu harga mati. Tapi jiwa peraturan di hari Sabat itu, aku tetap menjalankan kasih. Melepaskan ikatan perempuan yang sudah lama sakit 18 tahun. Akhirnya
dari bungkuk bisa berdiri dengan tegak. Dan akhirnya dia dapat sukacita. Kasih itu mengatasi peraturan. Dan manusia hidup bukan peraturan demi peraturan. Tapi peraturan itu, lihat jiwanya. Jika ada kasih, tentu saja kita menjadi lebih rileks menjalankan aneka perbuatan yang berdasarkan kasih. Kita bahkan senang kalau melihat orang yang dapat kita tolong, kita lepaskan dari ikatan yang bikin kita nggak enak. Mari kita sebagai pengikut Yesus, kita hukum di atas segalanya adalah hukum kasih, atau hukum yang terutama adalah kasih. Itulah yang kita junjung tinggi. Bukan hanya peraturan yang sebenarnya peraturan itu mulia loh, dibuat untuk hidup bersama yang lebih baik. Tapi tentu ada kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan itu berjalan di tengah. Asal dasarnya cinta kasih. Yang kedua, berbicara tentang cinta kasih, saya jadi teringat perikop yang amat terkenal, 1 Korintus 13. Kasih itu lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak mencari keuntungan diri. Lalu ayat 8a, kasih tidak berkesudahan. Kalau para pendengar atau penonton Oase Rohani Katolik tidak hafal perikop itu, nggak apa-apa. Sebenarnya perikop itu telah diringkas dalam lagu pop rohani yang sangat terkenal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, oh Tuhan. Cuma ada 3, bukan 10 atau 15. Lemah lembut, memaafkan, murah hati. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kita ini lemah lembut atau kasar? Halo? Kita ini memaafkan atau nyimpen sakit hati? Halo? Kita ini murah hati atau pelit? Udah pelit, gampang hitung-hitungan. Ini membuat kita nggak penuh kasih. Ayo pakai permainan kata. Tuhan Yesus itu lemah lembut sekali atau sekali-sekali lemah lembut. Nah kalau kita, jangan-jangan kita cuma sekali-sekali lemah lembut. Tuhan Yesus itu memaafkan sekali atau sekali-sekali memaafkan. Jangan-jangan kalau kita sekali-sekali memaafkan. Tuhan Yesus itu murah hati sekali atau sekali-sekali murah hati. Jangan-jangan kita sekali-sekali aja murah hatinya. Kita mohon rahmat agar kita dimampukan hidup penuh kasih. Setidaknya dengan 3 hal. Lemah lembut dan tidak kasar. Memaafkan dan tidak menyimpan sakit hati. Murah hati dan tidak pelit. Tuhan Yesus di hari Sabat melakukan kasih. Dan tentu saja saya jadi teringat kalau ngomong tentang cinta kasih. Itu dari potongan lagu Ebit Gade. Kata orang cinta mesti berkorban. Jadi orang yang hidupnya dengan penuh cinta kasih, dia berani berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban sebagian dari uang yang dia punya. Siapakah teladannya berkorban? Tuhan Yesus sendiri. Dia mau menyerahkan tubuh dan darahnya. Dia mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib. Untuk siapa? Untuk yang dia kasih. Yaitu siapa? Manusia, Anda dan saya. Agar kita dilepaskan dari belenggu dosa. Agar kita ditebus dosa kita. Agar kita selamat. Kita mohon rahmat. Agar kita juga dimampukan di dalam hidup. Berjuang dengan penuh kasih di tengah keluarga, di tengah hidup menggereja, di tengah hidup bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita pun termasuk orang-orang yang mau berkorban. Dan dikatakan juga, dahulu engkau anak-anak kegelapan, sekarang engkau adalah anak terang. Kita mohon rahmat. Mungkin
di saat lalu kita sering berpikiran negatif, bertutur kata negatif, bertindak negatif, itu adalah kegelapan. Kita mungkin sedang dipengaruhi oleh kekuatan roh jahat, sehingga kita penuh kegelapan. Sekarang kita dinaungi oleh Roh Kudus. Mari kita berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak yang positif berdasarkan kasih. Sehingga sesama sukacita dan Tuhan pun sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih boleh menerima sabda yang luar biasa dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan juga bacaan dari Injil yang luar biasa dari Injil yang membuat kami hidup yang penuh kasih. Hidup yang menjadikan kami terus-menerus berusaha menjadi anak terang. Santo Lukas mengajarkan kami hidup yang penuh kasih dan menjadi anak terang yang tidak dipengaruhi hanya sekedar oleh peraturan saja. Tapi dengan semangat cinta kasih yang terus berkobar. Semoga kami dapat lakukan di tengah keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup menggereja dan dimanapun kami berada. Seluruh doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.